Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi tentang variasi fonem, bentuk diftong, dan bentuk distribusi fonem. Materi ini termasuk dalam kajian fonologi, yaitu cabang linguistik yang membahas bunyi-bunyi dalam bahasa. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazal Fasosan Lewit dengan nomor NPM 251063108891, mahasiswi kelas 1B. Adapun dosen pengampu mata kuliah fonologi adalah Bu Cut Nuraini SPD MPD. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah membimbing kami dalam memahami fonologi dengan lebih mendalam. Mari kita mulai dari dasar, yaitu pengertian fonem. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna suatu kata. Contohnya, pada kata batu dan patuh, terdapat perbedaan makna hanya karena perbedaan bunyi B dan P. Artinya, perubahan satu fonem saja bisa mengubah arti seluruh kata. Fonem inilah yang menjadi fondasi utama dalam sistem bunyi suatu bahasa. Selanjutnya, kita bahas tentang variasi fonem. Variasi fonem terjadi karena adanya perbedaan cara pengucapan bunyi, baik pada vokal maupun konsonan. Faktor-faktor yang menyebabkan variasi ini bisa berupa dialek, posisi bunyi dalam kata, atau pengaruh kebiasaan penutur. Misalnya, cara seseorang mengucapkan huruf R bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari variasi seperti inilah, bahasa Indonesia menjadi lebih hidup, beragam, dan kaya akan nuansa bunyi. Selanjutnya, kita beralih ke diftong. Diftong merupakan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata secara berurutan. Ciri khas diftong adalah bunyinya terdengar seperti perpaduan dua vokal dalam satu alunan suara. Contohnya pada kata pandai dengan diftong ai, pulau dengan diftong au, dan amboi dengan diftong oi. Dalam ketiga kata tersebut, bunyi vokal bergeser dari satu posisi ke posisi lain dalam satu tarikan nafas, menghasilkan kesatuan bunyi yang khas. Pada tabel ini, kita bisa melihat contoh lebih jelas. Kata pandai menggunakan diftong ai, pulau memiliki diftong au, dan amboi memiliki diftong oi. Semua contoh ini menunjukkan bahwa dua vokal bisa berpadu menjadi satu bunyi, bukan diucapkan secara terpisah. Diftong inilah yang membuat pengucapan dalam bahasa Indonesia menjadi lebih bervariasi dan menarik. Selanjutnya adalah distribusi fonem. Distribusi fonem merupakan posisi atau tempat kemunculan fonem dalam suatu kata, baik di awal, tengah, maupun akhir. Konsep ini penting karena membantu kita memahami bagaimana suatu bunyi dapat muncul di berbagai posisi namun tetap berfungsi untuk membedakan makna kata. Sebagai contoh, fonem P dapat muncul di beberapa posisi, di awal kata seperti pagi, di tengah seperti lapar, dan di akhir kata seperti atap. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa fonem memiliki fleksibilitas dalam pembentukan kata. Distribusi seperti ini memperlihatkan pola kemunculan bunyi yang menjadi ciri khas struktur bahasa. Sebagai kesimpulan, variasi fonem memperkaya bunyi dalam bahasa Indonesia dan menunjukkan keragaman cara pengucapan. Diftong merupakan perpaduan dua vokal dalam satu suku kata yang membentuk suatu bunyi yang khas. Sementara distribusi fonem menggambarkan posisi suatu bunyi dalam kata. Pemahaman terhadap ketiga hal ini membantu kita melafalkan dan menulis bahasa Indonesia dengan lebih baik, tepat, dan alami. Demikianlah video saya tentang variasi fonem, bentuk diftong, dan bentuk distribusi fonem. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai fonologi dalam bahasa Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.